Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Nasirullah dengan NIM 1814 10 103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kinerja polimer dan resin untuk pengembangan pada sumur tua di Pertamina Hurma Akam. Jadi ini yang pertama, apakah itu polimer dan fungsinya ya? Jadi polimer itu merupakan rangkaian rantai berulang dengan akam yang panjang. Jadi dia bentuknya itu seperti sebuah fluida dengan rangkaian yang saling mengikat gitu ya, sehingga bentuk dari polimer tersebut bisa sebagai fluida yang memiliki viskos yang lumayan seperti itu. Terus fungsinya apa sih itu? Memodifikasi antara fluida dan batuan dalam interaksinya. Jadi dapat dilihat di sini apalagi namanya yang warna hijau ini merupakan apalagi namanya minyaknya ya. Terus kemudian uh, di sini yang warna biru ini adalah water ya, water. Kemudian yang warna merah ini adalah polimernya seperti itu, sehingga dia polimer itu mengikat dari batuan-batuan tersebut agar batuan pasir itu akan pasir itu dapat terkonsolidasi seperti itu, sehingga minyak dapat mengalir. Terus prinsip kerja dari polimer dapat dilihat di sini ya. Yang pertama itu jadi dari gambar A di sini dapat dilihat bahwasannya ada sand grain, terus ada fine particles ya. Nah, ketika itu belum terjadi yang namanya flow atau aliran gitu. Nah, ketika sudah terjadi flow, maka apalagi namanya, maka aliran tersebut akan menggerus gitu pasiran tersebut sehingga terlepas gitu ya, terlepas fine partikelnya dan sand grainnya itu dapat terlepas gitu, dapat terlepas dari batuan tersebut gitu. Maka kita menggunakan polimer sehingga dapat membentuk layer-layer di bagian permukaan dari batuan tersebut, sehingga dapat dilihat sini polimer layernya dan di sini ada sand grainnya gitu ya. Jadi dia kayak semacam mengcoating gitu, sehingga sehingga fluida itu atau minyak itu dapat mengalir gitu. Polimer bekerja dengan melapisi permukaan batuan pasir gitu. Di sini juga dapat dilihat juga minyak ya, minyak. Kemudian di sini kita menggunakan polimer gitu. Jadi minyaknya itu mengalir di tengah, polimernya itu dia akan mengikat batuan-batuan pasir yang terlepas seperti itu, mengcoating gitu ya, sehingga tidak terjadinya kepasiran gitu yang begitu banyak gitu, dapat meminimalisir kepasiran. apa itu resin dan fungsinya? Tadi kita udah membahas polimer, sekarang kita membahas resin. Untuk resin dia itu merupakan fluida perekat atau semacam kayak semen gitu ya, tapi dalam bentuk fluida gitu ya, fluida pelekat untuk sand consolidation. Jadi ini ada fluidanya, kemudian kita masukkan grain atau batuan-batuan pasir ya, kemudian nanti mereka itu akan saling mengikat gitu sehingga membentuk seperti sebuah bongkahan bata seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat lagi lebih jelas, dapat dilihat antara grain itu dia akan merekat menggunakan polimer tersebut. Gimana sih cara kerja resin gitu ya? Tadi cara kerja polimer kita sudah lihat bahwa dia akan melapisi gitu. Tapi kalau misalnya resin bekerja dengan cara merekatkan butiran antara batuan pasir dan membentuk ikatan di antara butiran pasirnya, atau yang biasa kita sebut dengan sementasi. Sehingga resin bisa juga menutupi permeabilitas dari butir batuan. Jadi kalau polimer kita mengcoating saja, tapi sedangkan kalau misalnya resin ini kita apalagi namanya merekatkan antara batuan tersebut, kemudian di antara batuan tersebut tercipta yang namanya kayak sementasi seperti itu, sehingga permeabilitas dari kepasiran dari batuan pasir tersebut akan semakin kecil seperti itu. Terdapat satu kasus pertama, ini akan membahas tentang polimer. Jadi dapat dilihat kondisi sumurnya, permeabilitas dari sumur tersebut adalah 10 sampai dengan 50 milidarsi. Kemudian porositas 15 sampai dengan 20%. Komposisi dari batuan adalah batu pasir lempung dan silt dengan silt yang halus dan tidak stabil. Rata-rata sumur dengan perforasi ganda, sumur menggunakan kompresi ganda dengan rangkaian panjang dan rangkaian pendek dalam satu sumurnya. Rata-rata ketinggian saat dilakukan perforasi antara 6 sampai dengan 50 meter. Produksi gas setiap harinya adalah 10.000 sampai dengan 70.000 standar meter kubik per hari. Kandungan air yang ikut terproduksi antara 1 sampai dengan 10 meter kubik per harinya. Suhu rata-rata reservoir berkisar 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Kandungan salinitasnya 30.000 sampai dengan 40.000 part per miliar. Dengan jumlah sumur sekitar 9. Nah, jadi untuk sebelum melakukan uji coba tersebut, sebelum kita menginjeksikan polimer tersebut, ya kita perlu menguji gitu fluida kita apakah cocok gitu ya. Nah, uji pertama yaitu tes flokulasi.
yaitu apalagi namanya, kita mengambil sampel dari sumur tersebut, mengajukan sampel tersebut menjadi butiran halus, kemudian sampel dibersihkan menggunakan solvent, terus menggunakan sampel ya di oven gitu ya, kemudian sampel dicampurkan dengan air dengan kandungan KCl sekitar 2%, terus kemudian dicampurkan dengan polimer yang dihitung dengan settling time-nya, seperti itu. Ini terdapat hasil fluktuasinya itu terdapat, bisa kita lihat di sini ya. Jadi saat apalagi namanya, sebelum menggunakan polimer dengan konsentrasi ya, dapat dilihat settling time-nya berkisar sekitar 60 second gitu ya. Ya, sekitar 60 second. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan polimernya, ya kan settling time-nya itu menjadi lebih cepat gitu ya. Yang dapat dilihat under atau di bawah dari 10 detik seperti itu ya. Nah, setelah kita menguji fluktuasinya, maka kita akan menguji core floats-nya gitu ya. Core dipasang pada sel Hassler dalam oven dengan suhu sekitar 50 derajat Celcius dan ditekan dengan 80 bar. Lalu laju injeksi larut 1 feet per hari. Gitu. Jadi menggunakan kita setelah hal tersebut kita akan menginjeksikan ke dalam core tersebut ya. Terus kemudian kita melakukan pengukuran terhadap permeabilitas gasnya, saturasi menggunakan air formasi, terus menginjeksikan polimer yang encer sebanyak 50 part per million dengan kandungan pelacaknya. Terus kemudian injeksi polimer dengan konsentrasi tinggi sekitar 750 sampai dengan 750 ppm dan 1000 ppm. Jadi ada dua ya. Terus gas nitrogen untuk mengukur permeabilitas gas baliknya. Ya, dapat dilihat di sini. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak cc yang digunakan untuk dengan polimer B ini 2% KCl dengan 750 ppm ya, dapat dilihat bahwa mengalami semakin cepat ya, mobility reduction-nya itu semakin besar seperti itu. Ya, dapat dilihat di operasional pada lapangan. Jadi setelah kita melakukan uji coba pada tes lapangan tersebut, di lab tersebut, maka kita akan melakukan operasional terhadap lapangannya gitu ya. Yang pertama itu ya kita menggunakan fresh water gitu ya di dalam storage tank, kemudian kita pompakan ke tank 1 gitu. Setelah itu tank 1 kita pompakan ke mana, menggunakan filter unit 5 mikrometer untuk dimasukkan ke dalam storage tank 2 lagi. Kemudian kita pompakan lagi ke dalam tank 2, tank 3 dan tank 4 gitu ya. Nah, di dalam tank 2, 3, 4 ini kita masukkan power gel-nya atau kita masukkan kandungan komposisi polimernya sehingga yang akan kita injeksikan ke dalam sumur gitu. Nah, kemudian dari tank 2, 3, 4 ini kita akan injeksikan menggunakan pompa triplex unit gitu ya. Nah, kemudian diukur laju meternya gitu ya dalam perjalanan gitu memasuki sumur. Nah, kemudian ya polimer-polimer yang dari mana pompa triplek tadi itu diinjeksikan seperti itu ya, diinjeksikan, kemudian setelah diinjeksikan kita nunggu beberapa saat, kemudian kita injeksikan nitrogen gitu untuk melakukan pembersihan seperti itu atau pengeringan seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Hasil percobaan pada lapangan. Jadi sumur A merupakan sumur yang memiliki 10 perforasi dengan ketinggian interval 7,5 meter. Permeabilitas dari sumur menunjukkan 70 milidarsi. Terjadi kejanggalan dilakukan penginjeksian pembersihan menggunakan asam. Permeabilitas mengalami penurunan setelah dilakukan penginjeksian tersebut. Volume untuk perawatan pada sumur ini berkisar sekitar 51 meter kubik. Jadi volume yang akan ya sekitar itu. Sumur A menunjukkan pengembangan tingkah laku, produksi pasir berhenti dan produksi air menurun drastis. Gas yang terproduksi mengalami perubahan yang signifikan dari 26.000 menjadi 55.000 standar meter kubik per harinya. Setelah setahun produksi, gas mengalami peningkatan sebanyak 35% dan pengurangan produksi air sebanyak 42% sebelum dilakukan perawatan. Pada sumur B memiliki perforasi sebanyak 6 interval dengan ketinggian interval sekitar 18 meter. Penginjeksian pada sumur B ini tergolong baik sehingga tidak diperlukan untuk penginjeksian asam pre-flush gitu. Volume yang digunakan atau volume polimer yang digunakan untuk perawatan ini sebanyak 55 meter kubik gitu. Kondisi dari sumur B menunjukkan perkembangan tingkah laku yang baik. Produksi pasir berhenti
dan produksi gas meningkat dari 18.000 menjadi 49.000 standar meter kubik per hari. Setahun setelahnya, gas mengalami peningkatan sampai dengan 83% dari sebelum dilakukannya perawatan. Sumur B ini tidak dapat memproduksikan air yang signifikan. Nah, dari ini hasil percobaannya ya, dapat dilihat yang menggunakan asid atau pembersih ya, pre-flush atau sebelum dilakukan injeksinya polimer untuk pembersihan, itu ada pada sumur A, sumur C, sumur D, dan sumur E gitu. Nah, kemudian penambahan gel juga dilakukan pada sumur G. Oke, dapat dilihat di sini seperti itu. Nah, kemudian di sini dapat dilihat bahwa sen produksinya yang awalnya terdapat produksi kepasiran, ya setelah dilakukan polimer ini, kinerja polimer ini, maka sen produksinya menjadi hilang seperti itu. Nah, kita beralih pada kasus 2, resin. Kita akan membahas resin, tadi bahas polimer, sekarang resin. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah pemilihan sumur gitu ya. Evaluasi potensial sumur, menghitung cadangan reservoir, integritas sumur, artificial lift atau gas lift. Artificial liftnya merupakan gas lift. Perforasi dan uji kompetensi, evaluasi kinerja inflow dan outflow, evaluasi ekonomis. Persiapan pekerjaan. Sumur 1 merupakan sumur dengan zona utama gas lift, jadi ini merupakan gas lift ya. Satu perforasi pada upper main zone. Jadi perforasi pada November 2013, sumur tersebut telah berproduksi sehingga produksi pasir mencapai MASR, maksimum allowable sand rate gitu, yang ditentukan pada 0,4 cc per 10 liter gitu, pada November 2014. Selanjutnya sumur ditutup sehingga PI atau productivity index adalah 8 stocking barrel day per PSI gitu. Berdasarkan hasil uji kompetensi dengan produksi pasir 8 cc per 10 liter dengan WHFP sebesar 44,6 bar gauge. Pekerjaannya, feeder resin akan melewati beberapa tes laboratorium. Yang pertama, tes waktu perbaikannya, jadi kecepatan recovery dari recovery dari resin tersebut. Terus yang kedua ada uji peningkatan viskositasnya, jadi karena dia mempunyai sementasi gitu ya, jadi viskositas itu sangat berpengaruh gitu. Terus yang ketiga, uji kuat tekan comprehensive strength. Yang keempat, sand consolidation dipompakan dengan tiga urutan utama. Yang pertama, tes injeksi dan pre-flush. Yang kedua, injeksi resin dan hardener atau proses perawatannya gitu ya. Yang terakhir, overflush. Hasil perawatan sumur. Jadi dari hasil percobaan-percobaan di atas, setelah pekerjaan consolidation, sumur mendapatkan masalah gas lift, di mana gas lift yang diinjeksikan pada gas lift mandrel, gas lift jenis mandrel, kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang gas lift, sehingga sumur dapat berproduksi mencapai 149 barrel oil per day, atau sekitar 1000 barrel liquid per day gitu ya. Pada tekanan drawdown 15 bar gauge, sumur ini telah memiliki kumulatif sebanyak 34 million barrel selama 13 bulan tanpa adanya produksi kepasiran. Nah, di sini dapat dilihat ya hasil perawatan sumurnya. Kesimpulannya, penggunaan polimer dan resin pada kedua kasus di atas sangat memberikan dampak yang baik gitu ya. Jadi yang kedua, perbedaan dan prinsip kerja untuk mengatasi kepasiran. Yang pertama, polimer dengan menggunakan lapisan pada batuan, dan sedangkan resin dengan memberikan sementasi pada butiran batuan. Makanya terdapat perbedaan cara perawatan sumur itu. Kalau misalnya polimer tadi diperlukan untuk untuk mengcoating sehingga diperlukan untuk pembersihan bawah permukaannya. Kalau misalnya resin juga diperlukan untuk pembersihan, namun batuan atau pasiran tersebut akan menumpuk di bawah seperti itu. Yang ketiga, selalu dilakukannya penyeleksian fluida polimer ataupun resinnya. Jadi polimer atau resin itu harus dicek fluidanya saat ingin dilakukan pengujian lapangan. Saat ingin dilakukan di lapangan itu. Lapangan yang diuji merupakan lapangan yang memiliki masalah kepasiran. Jadi fungsi utama dari polimer dan resin itu adalah untuk menanggulangi yang namanya kepasiran gitu. Seperti kalau misalnya di Pertamina Hulu Mahakam kita sudah tahu bahwa masalah yang paling banyak ditemui adalah kepasiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.